Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Devi Tarindani Rohim, NIM di 400190104. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan tugas besar saya di mata kuliah Praktikum Elektronika Analog Dasar yang mengenai penguat audio. Nah, ini merupakan tugas besar saya di semester 2 ini. Langsung saja, yang pertama, saya akan membahas mengenai dasar teorinya terlebih dahulu. Nah, percobaan kali ini mengenai penguat daya audio. Istilah penguat pada dasarnya berarti membuat menjadi lebih kuat. Dalam bidang elektronika, yang diperkuat adalah amplitudo dari sinyal yang masuk. Penguat daya adalah penguat isyarat tegangan yang kecil diperkuat dan dibuat agar mampu memberikan arus isyarat yang besar untuk menggerakkan pengeras suara, menggerakkan motor listrik, atau beban lain yang memerlukannya. Kemudian ada pengertian audio amplifier. Penguat suara atau audio amplifier adalah sebuah penguat elektronik yang berfungsi menguatkan sinyal audio rendah dalam kurung frekuensi 20-20.000 Hz rentang pendengaran manusia, ke tingkat yang cocok untuk pengeras suara dan merupakan tahapan akhir dalam proses pengolahan suara. Proses pengolahan suara dengan amplifier melewati beberapa tahapan, yaitu ada input dalam kurung CD atau DVD player, radio, tape, dan lain-lain. Lalu ada penguat depan atau preamplifier, pengatur nada atau tune control, penguat akhir atau power amplifier, dan loudspeaker. Nah, ini merupakan blok diagram audio amplifier. Kalian bisa mencermatinya. Lalu ada IC Power Amplifier LM386. IC Power Amplifier LM386 adalah chip monolitik yang didesain khusus sebagai power amplifier dengan daya rendah dan konsumsi daya yang rendah. Power Amplifier IC LM386 dapat dibuat sebagai power amplifier dengan penguatan sebesar 20 kali sampai 200 kali, tergantung konfigurasi rangkaiannya. Rangkaian power amplifier dengan menggunakan IC Power Amplifier LM386 pada umumnya adalah perangkat yang membutuhkan penguat audio dengan loudspeaker kecil terpasang pada perangkat tersebut. Dan ini merupakan contoh rangkaian dari Power Amplifier Mini LM386 yang sering diaplikasikan pada perangkat radio atau mainan yang menggunakan pengeras suara kecil. Dan rangkaian ini terlihat sangat sederhana. Lalu ada power amplifier dapat menggerakkan beban atau loudspeaker 8 ohm dengan konsumsi daya yang rendah. Potensiometer pada rangkaian power amplifier mini AM386 berfungsi untuk mengatur volume sinyal audio yang dikuatkan oleh power amplifier mini AM386. Rangkaian power amplifier menggunakan IC LM386 dapat dioperasikan dengan tegangan rendah dari 5-12 volt DC. Dengan konfigurasi sederhana seperti terlihat pada gambar di atas. Rangkaian power amplifier mini IC LM386 mampu memberikan penguatan tegangan input sebesar 20 kali. Power amplifier mini merupakan salah satu jenis power amplifier mini dengan tipe OTL. Nah, OTL itu merupakan kependekan dari Output Transformerless dengan daya 0,5 watt. Power amplifier di atas dapat menggerakkan beban atau speaker 8 ohm dengan konsumsi daya rendah. Potensiometer pada rangkaian power amplifier mini LM386 berfungsi untuk mengatur volume sinyal audio yang dikuatkan oleh power amplifier mini LM386. Nah, ini merupakan gambar konfigurasi pin IC LM386. Di kaki pertama atau pin 1 terdapat gain. Nah, gain ini digunakan untuk menyesuaikan gain amplifier dengan menghubungkan IC ke kapasitor komponen eksternal. Kemudian ada kaki 2 atau pin 2
yaitu main input. Nah, main input ini biasa disebut dengan non-interfer, yaitu berfungsi untuk menyediakan sinyal audio. Lalu, di kaki 3 atau pin 3 terdapat plus input yang berfungsi itu pembalik. Maksud saya tuh ini merupakan interfer, kebalikan dari main input. Tadi main input non-inverter, sedangkan plus input merupakan interfer, yaitu terminal interval atau pembalik dan biasanya terhubung ke ground. Lalu ada GND. Mana toh? Nah, GND ini adalah pin ground yang terhubung ke terminal sistem. Lalu ada pin 5 atau kaki 5, yaitu Vout, adalah pin output yang digunakan untuk menyediakan audio output yang diperkuat dan bersekutu dengan speaker. Lalu ada pin 6 atau VS, itu terhubung ke daya. Nah, kaki itu terhubungnya ke daya. Lalu pin 7 atau kaki 7, bypass, itu digunakan untuk menghubungkan kapasitor decoupling. Lalu ada gain. Nah, kaki terakhir itu kaki 8. Pin 8 ini adalah pin pengaturan gain. Nah, itu tadi penjelasan mengenai dasar teori dari penguat audio. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan rangkaian penguat audio yang telah saya rangkai. Nah, ini merupakan rangkaian penguat audio. Rangkaian ini bisa dikatakan rangkaian yang sederhana. Kita zoom, kita perbesar. Ya. Nah, kalian bisa mencermatinya, rangkaian penguat audio ini. Untuk kalian, sebelum mensimulasikan rangkaian ini, kalian bisa memperhatikan C inputnya. Kita klik. Bentar. Klik 2 kali. Nah, kalian akan menjumpai gambar seperti ini. Nah, di sini sudah terdapat musik. Saya akan coba hapus dulu untuk memperlihatkan bagaimana cara untuk memasukkan file audio ke sini. Kita klik browser dulu. Nah, di sini sudah ada file-file. Di sini saya sudah terdapat audio, 2 audio, yaitu lagunya Chen EXO dan Patch Every Time. Lalu yang kedua ada Kim Yuna dengan lagunya Lonely Sailing. Dan di sini saya akan memilih yang Chen EXO and Patch yang Every Time. Klik open. Nah, oh ya, perlu diingat untuk audionya itu harus berbentuk wave. Tidak boleh dalam bentuk MP3, M4 atau yang lainnya. Karena itu kalau kalian menggunakan itu, maka tidak akan muncul ke file browser. Maka harus menggunakan yang wave. Kita klik OK. Nah, di sini ini merupakan IC LM386. Kakinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. IC ini tuh merupakan penguat audio yang berdaya rendah. Nah, di sini ada pin 3 atau kaki 3 yang terhubung ke potentiometer. Nah, di sini saya menggunakan potentiometernya tuh yang 50% terlebih dahulu. Di sini pin kaki 3 itu bisa disebut dengan interfer yang berfungsi untuk
membalik tegangan yang masuk ke IC LM386. Dan di sini ada pin 2 yang langsung terhubung dari sumbernya, itu ground. Nah, pin 2 ini bisa disebut dengan non-inverter. Nah, yang berfungsi langsung menginputkan tegangan dari sumber tegangan negatif yang langsung dihubungkan ke IC LM386 ini. Nah, kemudian ada pin 7 atau kaki 7. Nah, pin 7 atau kaki 7 ini dihubungkan dengan kapasitor yang berfungsinya, maksud saya yang fungsinya untuk mengurangi kebisingan dari ini, audio dari C input ini. Lalu ada pin 6 atau kaki 6. Nah, kaki 6 ini terhubung dengan kapasitor. Fungsinya itu untuk menghilangkan komponen DC. Nah, untuk kaki 1 dan kaki 8 itu terhubung yang terdapat komponen resistor dan kapasitor. Lalu pin 5 atau kaki 5 terhubung seri dengan komponen resistor dan kapasitor. Lalu speaker ini juga terhubung seri dengan C output atau kapasitor. Ini tuh bertugas untuk mengatur impedansi output, kemudian untuk output suaranya. Nah, lalu saya akan mencoba mensimulasikan. Nah, perlu diingat sebelum mensimulasikan harus kita klik kanan, edit graph. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, kalian lihat stop time-nya. Di sini saya menggunakan 5. Lalu loop time-nya itu 1. Sample digit-nya itu 16. Lalu klik OK. Jangan di resimulate dulu ya, karena belum di address. Nah, di address ini kalian untuk prop P1-nya itu pilih C input. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya yang kanan, yang bagian output audio analysis, sama seperti di bagian C input tadi. Maksud saya di bagian input audio analysis. Edit graph. 5, 1, 16, oke. No. Klik kanan lagi, pilih address. Nah, di prop P1-nya itu kita pilih yang output amplifier 1. Klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah dikonfigurasi, kita tinggal simulasikan. Klik kanan, simulate graph. Nah, di sini kita tunggu dulu propage-nya sampai 100%. Propage-nya. Di sini saya menggunakan lagu dari OST drama Korea.
yang berjudul Descendant of the Sun yang diperankan oleh Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Nah, bentar lagi. Nah, itu tadi merupakan input audio analisis dari ini, rangkaian ini. Kalian bisa cermati gambar grafiknya ya. Di sini gambar grafiknya itu tingginya tuh sekitar 600 ya. Ya. Dan ini juga sekitar 600 minus 600. Nah, lalu kita coba lagi yang output audio analysis. Klik simulate graph. Sama seperti di input audio analysis, untuk mensimulasikan outputnya itu kita harus menunggu progressnya dulu sampai 100%. Agak lama ya untuk outputnya. Nah, itu tadi merupakan hasil output audio analisis dari penguat audio ini, rangkaian penguat audio ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya seantara sebelum dan sesudah dikuatkan. Untuk sebelum, grafiknya tuh seperti ini, dan bisa kita dengar suaranya tuh kecil, dan setelah dikuatkan audionya, grafiknya seperti ini, dan suaranya tentu lebih keras. Nah, kita lihat untuk tingginya tuh sampai sekitar 205, 10-an lah. Dan yang bawah juga minus antara min 2,3-an atau 2,5-an. Nah, jadi di sini saya menggunakan area adjustable-nya itu 50%. Nah, kita coba untuk area adjustable-nya 100%. Berarti yang 5% tuh tadi saya menggunakan yang low daya. Astagfirullah. Nah, kita simulate graph. Apakah kita coba lihat apakah ada perbedaannya atau tidak. Kalau error adjustable-nya itu kita besarkan. Apakah mungkin berpengaruh atau tidak? Kita tunggu progress-nya terlebih dahulu. Kalian bisa mencermati yang dulu apakah nanti ada perbedaan tidak. Nah, itu tadi input audio analisis saat era adjustable-nya itu 100%. Menurut saya, untuk inputnya tuh mungkin perbedaannya cuma dikit ya. Nah, kita coba yang output audio analisis. Kita simulate graph. Nah, kita ingat-ingat di sini tingginya itu sekitar di atas 2,2,
5an menjadi 2,3, yang bawah sama paling ini ya. Satu propace sampai 100%. Kita lihat apakah perbedaan terlihat. Nah, di sini saya menggunakan yang dayanya high ya. R adjustable-nya 100%. Nah, itu tadi merupakan hasil output audio analisis dari rangkaian penguat audio dengan R adjustable-nya tuh 100%. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Nah, tadi grafiknya tuh tidak seperti ini, maksudnya tidak sebesar ini. Nah, di sini tingginya itu sekitar 2,5an ya. Ini 2,3an. Dan garis-garisnya hampir terlihat sama. Nah, bisa disimpulkan, astagfirullah, bentar. Bentar. Jadi, bisa disimpulkan semakin besar tegangan dan R adjustable-nya, ini tegangannya dan R adjustable-nya, maka semakin besar pula tegangan yang dikeluarkan. Oke, berarti itu saja dari saya penjelasan mengenai penguat audio. Nah, apabila ada kesalahan dalam penjelasan ini, maaf, karena saya juga masih belajar. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.